Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Fa inni usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar teman-teman? Semoga masih tetap sehat. Kita lanjutkan pembelajaran fikih berdasarkan teks kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Kita masuk pada pembahasan nawaqidul wudu atau hal-hal yang dapat membatalkan berwudu. Mari simak bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-qadi Abu Syuja' rahimahullah. Faslun, ini sebuah fasal. Walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini. Apa saja yang keluar dari 2 jalur, kemaluan depan dan kemaluan belakang, qubul dan dubur. Wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini, tidur di atas cara yang tidak mantap. Wa zawalul aqli, hilangnya akal, karena sebab bisukrin au maradin, karena sebab lantaran mabuk atau karena sakit. Walam surrojuli almar'atal ajnabiyata, seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabiyah. Perempuan ajnabiyah maksudnya perempuan yang boleh dinikahi, halal dinikahi. Min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Wa masu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, dan menyentuh farji kemaluan anak Adam, manusia, hidup atau mati, bi batinil kaffi, dengan telapak tangan bagian batin, bagian dalam itu yang berwarna cerah. Wa masu halaqati duburihi 'alal jadidi, juga menyentuh lingkaran anus atau lingkaran dubur, demikian pada fatwa al-jadid, maksudnya pada fatwa dan ijtihad Imam Asy-Syafi'i selama berada di Mesir dalam kitabnya Al-Um. Nah teman-teman, selain buang air kecil, ada 3 cairan yang dapat keluar dari kemaluan manusia. Yang pertama disebut mani. Air mani keluar lantaran hubungan suami istri atau karena sebab mimpi atau sebab yang lainnya. Air mani tidak dihukum dengan najis. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dalam bab Al-Mani, beliau menjelaskan, aw ammal mani laisa binajisin, fa in qila falima yufraqu aw yumsahu, qila kama yufraqul makhatu awil busaqu awit tinu. Air mani bukanlah najis. Kalau ada yang mengatakan, kalau begitu kenapa sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sempat membersihkan bekas-bekas air mani yang sudah mengering di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggosoknya? Maka sebagaimana pula seseorang berusaha untuk membersihkan pakaiannya dari getah-getah yang menempel, dari bekas tanah atau dari bekas makanan yang menempel di sana. Ini menyebabkan bahwa usaha pembersihan tersebut hanya tanzifan, usaha membersihkan dari kotoran, bukan membersihkan dari sebuah najis. Laisa tanjisan, bukan menganggap itu sebagai najis. Cairan yang kedua yang keluar dari tubuh manusia disebut dengan madhi, dan cairan yang ketiga disebut dengan cairan wadi. Cairan madhi ini dihukum najis apabila keluar lantaran sebab berkhayal atau lantaran sebab membayangkan sesuatu yang dapat mendatangkan syahwat dalam tubuhnya, maka itu hukumnya najis, batal wudunya, dan harus mengulangi wudu yang baru. Sebagaimana tadi air mani juga membatalkan wudu, maka wajib berwudu dan wajib pula mandi. Sedangkan air madhi dan air wadi itu tidak mewajibkan seseorang untuk mandi, tetapi cukup dengan berwudu saja dan membersihkan, mengangkat kotoran yang lengket di pakaian atau di alat kemaluannya. Yang mendasari bahwa air madhi tersebut dapat membatalkan wudu, sehingga dengan keluarnya air madhi seseorang harus mengulangi wudunya dan membersihkan kemaluannya serta bagian yang lengket dari air madhi tersebut di pakaiannya adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan ayas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fasa'ala faqala tawadda waghsil dzakaraka. Haditsun akhrajahu Bukhari dan Muslim. Dulu saya adalah seorang pemuda yang sering keluar air madhi. Lantaran itu saya malu bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu saya minta tolong kepada seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah perihal hukumnya. Maka Rasulullah menjawab, tawadda, ulangi wudu
dan bersihkan kemaluan dari bekas-bekas air madi tersebut. Nah, inilah yang mendasari bahwa air madi tidak mewajibkan seseorang mandi besar, cukup dengan berwudu dan membersihkannya saja. Sama dengan air wadi. Air wadi keluar setelah seseorang buang air besar atau buang air kecil. Makanya sangat dianjurkan sekali dalam buang air untuk mendehem supaya betul-betul dipastikan semuanya sudah habis. Nah, bagaimana dengan kentut atau buang angin? Apabila seseorang merasa dia telah buang angin tetapi masih ragu-ragu, ini berlaku kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan seseorang sudah mantap untuk melaksanakan sholat dan dia telah yakin telah berwudu, lalu muncul bisikan-bisikan dalam kepalanya atau dalam hatinya bahwa dia telah buang angin, maka itu diabaikan saja. Ini didasari kepada sebuah riwayat dari Ubad bin Tamim dari pamannya, qala syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilahi annahu yajida syai'a fi shalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Bahwa pernah suatu ketika seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia dibisik-bisiki oleh setan dalam hatinya bahwa dia mendengar bunyi kentut atau merasa dia telah kentut, telah buang angin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan berpaling dari sholat, tetap laksanakan sholat, jangan tinggalkan sholat sampai benar-benar mendengar suara kentut atau betul-betul mencium bau buang angin atau bau kentut. Ini menandakan bahwa sebuah keyakinan yang sudah mantap untuk melaksanakan sholat dan dalam keadaan suci tidak dapat digugurkan lantaran sebuah keraguan atau bisikan-bisikan yang dihembuskan oleh setan. Teman-teman, sabarlah dalam belajar. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.